terlihat? Udah, Kak. Sudah ya? Baik. Oke. Iya, jadi untuk hari ini mengenai estimasi sumber daya, cadangan, dan potensi listrik panas bumi. Ya, sebagai pendahuluannya tentunya kalau misalnya dilihat dari judulnya ya dan diawali sudah ada beberapa metode gitu ya. Nah, ini kan banyak perhitungan ya, perhitungan namun jangan khawatir apabila, terkait dengan rumus gitu ya, apakah harus dihafalkan atau gimana, semisal memang ada soal untuk, apa namanya, perhitungan dan segala macamnya, rumus akan diberikan itu jika memang panjang ya, jadi tidak perlu yang harus dihafalkan seperti itu, yang penting, tahu untuk penggunaan rumus tersebut ya. Nah, baik untuk pendahuluannya, beberapa metode untuk memperkirakan besarnya sumber daya atau resources, cadangan atau recoverable reserve, dan potensi listrik panas bumi, yaitu ada metode perbandingan dan metode volumetrik. Yang pertama yakni metode perbandingan. Metode ini digunakan apabila penyelidikan ilmu kebumian yang dilakukan baru sampai pada tahap penyelidikan penyebaran manifestasi permukaan dan pelamparan struktur geologinya secara global atau permulaan eksplorasi. Di tahap ini belum ada data yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan besarnya sumber daya dengan menggunakan metode lain secara matematis atau numerik. Oleh karena itu, potensi energi sumber daya panas bumi diperkirakan berdasarkan potensi lapangan lain yang memiliki kemiripan kondisi geologi. Masih dalam metode perbandingan, prinsip dasar metode perbandingan yakni menyetarakan besar potensi energi suatu daerah panas bumi baru atau yang belum diketahui potensinya dengan lapangan lain yang telah diketahui potensinya dan memiliki kemiripan kondisi geologi. Dengan metode perbandingan ini, besarnya sumber daya panas bumi di suatu daerah prospek panas bumi dapat diperkirakan dengan formula sebagai berikut. H EL ya sama dengan A dikali QEL. Nah, ini legend-nya diketahui HEL ini maksudnya besarnya sumber daya atau dalam megawatt energi. Ini luas daerah prospek panas bumi dalam kilometer square. Luas luas prospek pada tahapan ini dapat diperkirakan dari penyebaran manifestasi permukaan dan pelamparan struktur geologinya secara global. QL daya listrik yang dapat dibangkitkan per satuan luas atau dalam megawatt energi per kilometer square. Nah, setelah metode perbandingan, ada metode volumetrik. Metode yang umum digunakan untuk perhitungan sumber daya panas bumi, resources, banyaknya energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan pada kenyataannya atau dalam bentuk cadangan, lalu besarnya energi listrik yang dapat dihasilkannya, potensi listrik tenaga panas bumi. Lalu masih dalam metode volumetrik, perhitungan dilakukan berdasarkan kandungan energi panas di dalam batuan dan di dalam fluida atau uap dan air sebagai berikut. Di panas yang terkandung di dalam reservoir sama dengan panas yang tersimpan dalam batuan dan sama dengan panas yang tersimpan dalam fluida. Data-data yang diperlukan dalam perhitungan metode volumetrik adalah data luas daerah, ketebalan, temperatur reservoir, porositas saturasi air dan uap, densitas batuan, daya hantar panas batuan, densitas uap dan air, serta energi dalam uap dan air. Baik panas yang tersimpan dalam batuan. Perhitungan untuk panas yang tersimpan dalam batuan yaitu menggunakan persamaan QR sama dengan A dikali H dikali 1 dikurangi porositas dikalikan rho R dikalikan CR dikalikan T.
Nah, ini di mana diketahui untuk H sama dengan luas reservoir, H ketebalan reservoir, lalu ini porositas ya, porositas batuan, lalu rho R densitas batuan, CR kapasitas panas batuan, T temperatur batuan. Lalu perhitungan panas yang tersimpan dalam fluida, yaitu menggunakan persamaan QE sama dengan A dikali H dikali viscositas dikalikan dalam kurung SL atau liquid ya, dikalikan rho liquid dikalikan U liquid ditambah S vapor dikalikan rho vapor dikali U vapor. Nah, ini mohon maaf kalau misalnya kurang jelas ya di sini, tapi nanti dalam, PPT-nya bisa dilihat ya secara seksama. A sama dengan luas reservoir densitas uap, H sama dengan ketebalan reservoir energi dalam air, lalu ini berupa porositas batuan, SL sama dengan saturasi air ya, lalu rho L berarti densitas air atau liquid, UL ini merupakan energi dalam liquid ya, pun juga ini sama saturasi uap, ini densitas uap dan energi dalam pada uap. Lalu kandungan energi panas di dalam reservoir. Dengan demikian, kandungan energi panas di dalam reservoir, di dalam batuan dan juga fluida adalah HE sama dengan ini ya, A dikali H dikalikan dalam kurung 1 dikurangi porositas ya, dalam kurung lagi dikalikan rho R dikalikan CR dikalikan T ditambah porositas dikalikan dalam kurung S liquid dikalikan densitas liquid dikalikan energi dalam liquid ditambah uap, saturasi uap dikalikan densitas uap dikalikan energi dalam uap. Dengan legend ya atau diketahui masing-masing satuannya sebagai berikut. E adalah kandungan energi panas dia dalam kilojoule, A adalah luas daerah panas bumi dalam meter square, H ya, sorry ini maksudnya H kecil ya. H sama dengan tebal reservoir dalam meter, T temperatur reservoir dalam derajat Celcius, SL saturasi ya, saturasi liquid air di dalam fraksi, SV saturasi vapor uap dalam fraksi, UL energi dalam air atau liquid dia dalam kilojoule per kilogram, lalu UV energi dalam vapor atau uap dia dalam kilojoule per kilogram, lalu ini lambang porositas ya, porositas batuan reservoir dia dalam fraksi juga, lalu CR kapasitas panas batuan dalam kilojoule per kilogram derajat Celcius, lalu rho R densitas batuan dalam kilogram per meter kubik, lalu densitas liquid dalam kilogram per meter kubik, densitas uap dalam kilogram per meter kubik. Misalkan ya nanti satuannya ada beda gitu, mungkin ya untuk meternya dia dalam feet itu tinggal dikonversikan saja, yang penting biar gampangnya mengacu pada satuan metriknya atau satuan standarnya saja gitu. Jadi kalau yang feet dijadikan meter gitu ya, terus misalnya temperaturnya oh ternyata dia dalam Fahrenheit gitu, oh apa dikonversikan ke satuan metrik atau standarnya aja di dalam derajat Celcius. Gitu. Oke. Lalu besarnya energi panas yang dapat dimanfaatkan, bercadangan dan diubah menjadi energi listrik, potensi listrik. Prosedur perhitungan, yang pertama, hitung kandungan energi pada keadaan awal atau inisial, atau H energi inisial, HEI ya, atau besarnya sumber daya panas bumi dengan persamaan sebagai berikut. Energi inisial dengan A dikali H
dikalikan dalam kurung 1 dikurangi porositas, dikalikan densitas batuan, dikalikan C batuan, dikalikan temperatur inisial, ya temperatur inisial. Jadi temperatur pada keadaan awal ditambah porositas dikalikan saturasi liquid, densitas liquid, energi dalam liquid ditambah saturasi vapor, densitas vapor di dikalikan energi dalam vapor itu dalam kurung I ini maksudnya ini dalam keadaan inisialnya gitu ya. Jadi yang membedakan yang awal dan yang akhir di sini kan mungkin secara kasat mata sama ya. Pertama kan hitung yang inisialnya dulu adalah pada temperatur awalnya, lalu dilanjutkan hitung kandungan energi pada keadaan akhir, ini dalam temperatur yang final. Nah, ini untuk masing-masing diketahuinya itu kurang lebih sama, namun yang membedakan adalah temperatur finalnya. Nah, setelah didapatkan kandungan energi inisial dan juga kandungan energi final, hitung maksimum energi yang dapat dimanfaatkan. Yang inisial dikurangi yang final. Itu selanjutnya, hitung energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan pada kenyataannya atau besarnya cadangan bila dinyatakan dalam kilojoule. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, yang inisial dikurangi yang final, ya yang ini, ya TH lah gitu. Mundur. Nah, untuk energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan secara real gitu ya, adalah F dikalikan H TH. Oke, nah di sini nanti RF ada keterangannya itu ya. Nah, terus lanjut dulu, hitung besarnya cadangan, yaitu energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk kurun waktu T tahun ya. Ini adalah estimasinya 25 sampai 30 tahun kalau untuk geotermal. Ya, dia cenderung stabil gitu, stabil dalam 25 sampai 30 tahun. Dengan persamaan berikut. H thermal sama dengan HDE ya untuk yang energi yang dapat dimanfaatkan tadi sudah didapat dari sini dibagi T. Nah, T ini masukkan aja asumsinya 25 atau 30 tahun gitu ya. Bisa 25 atau 30 dikalikan 365 kali 24 kali 3600. Lalu H thermal mempunyai satuan megawatt thermal. Selanjutnya, hitung besarnya potensi listrik, yaitu energi listrik yang dapat dibandingkan untuk kurun waktu T tahun dalam megawatt energi dengan cara sebagai berikut. Nah, HDE ya kan tadi sudah dicari diberikan eta per T dikalikan 365 kali 24 kali 3.600 ya. Ini nanti diketahui pada slide berikutnya ya. Harus diasumsikan bagaimana. Itu terus tahu HEL sama dengan eta dikalikan H thermal. Thermal tadi sudah diketahui ya. Nah, ini masing-masing legend untuk tiap satuannya ya. T inisial ini temperatur reservoir dalam keadaan awal, ini dalam derajat Celcius, lalu temperatur final ya dalam derajat Celcius, lalu H energi inisial, kandungan energi di dalam batuan dan fluida pada keadaan awal dalam kilojoule. Kan kalau satuan panas itu kan bisa joule, bisa kalori ya gitu. Nah, semisal nanti menemukan ada satu entah itu soal dan dalam satuan energinya kalori gitu
gitu ya, berarti silakan nanti dikonversikan ke joule gitu ya. Nah ini apa, hanya ini aja permisalan saja, nanti untuk konversinya disesuaikan dengan, satuan standarnya aja yang ada di sini. Nah lalu H energi fluida, kandungan energi di dalam batuan dan fluida pada keadaan maksudnya final dalam keadaan akhir ya, kilojoule. Lalu HTH, maksimum energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan dalam kilojoule juga. Lalu HDE, energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan pada kenyataannya, kilojoule. Lalu H thermal, energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan selama kurun waktu tertentu, dalam megawatt energi. Lalu HEL, energi listrik yang dapat dibangkitkan selama kurun waktu tertentu dan megawatt energi. Nah, RF yang tadi ya, ini merupakan faktor perolehan. Dia dalam persen. Nah, berarti kalau misal dalam perhitungan dia nanti katakan 0, misal ya 0, sorry, maksudnya 25%, jadi ya 0,25 gitu. Terus kalau dia 50% berarti 0,5. Lalu T, lama waktu atau umur pembangkit listrik ini dalam tahun. Lalu ini eta ya, faktor konversi listrik. Nah, apakah ada apa namanya bilangan konstanta gitu ya, atau ada asumsi tertentu? Nah, ini asumsi-asumsi yang umum digunakan dalam perhitungan. Nah, untuk lama pembangkitan listrik ya, tadi asumsinya 25 sampai 30 tahun gitu. Jadi, namun untuk perhitungan gitu ya, lebih baik memperhitungkan, yang apa ya, yang pesimisnya gitu ya. Jadi silakan nanti kalau untuk perhitungan gitu pakainya 25 aja, gitu, 25 aja. Nah lalu, walaupun nanti misal di 30 tidak apa, namun kita pakai apa, dari segi pesimisnya aja 25. Lalu faktor perolehan 25% ya, jadi untuk faktor perolehan bisa diasumsikan 0,25 atau dalam 25%. Lalu temperatur akhir, bandon temperatur pun bisa diasumsikan saja dalam 180 derajat Celcius dan faktor konversi listrik 10%. Nah, data yang diperlukan ya luas daerah reservoir dalam square, ketebalan reservoir dalam meter, temperatur reservoir pada keadaan awal atau derajat Celcius, saturasi air, dan saturasi uap pada keadaan awal, ini berupa fraksi, porositas batuan dalam fraksi, densitas batuan dalam kilogram per meter kubik, kapasitas panas batuan dalam kilojoule per kilogram derajat Celcius, faktor perolehan dalam fraksi, lama waktu pembangkitan listrik dalam tahun, faktor konversi listrik dalam fraksi, temperatur pada keadaan akhir dalam derajat Celcius, saturasi air, dan saturasi uap pada keadaan akhir fraksi. Selanjutnya, kita memasuki subbab berikutnya, yakni data. Kesulitan utama dalam menentukan besarnya sumber daya atau resources, cadangan dan potensi listrik panas bumi adalah data tidak seluruhnya ada. Ketersediaan data tergantung dari kegiatan atau survei yang telah dilakukan di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, maka data yang diperoleh semakin banyak dan semakin akurat sehingga hasil perhitungan mempunyai tingkat kepastian semakin tinggi. Terdapat pula parameter yang tidak diketahui dengan pasti sehingga biasanya diasumsikan seperti saturasi air dan saturasi uap pada tekanan akhir atau pada keadaan akhir ya, bukan tekanan, atau T final. Nah, pada tahap eksplorasi awal, data yang diperoleh masih sangat terbatas dikarenakan survei dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Sehingga pada tahap ini, besarnya sumber daya sulit diperkirakan. Pada tahap ini, potensi listrik biasanya dikategorikan ke dalam kelas spekulatif. Lalu kegunaan data manifestasi permukaan untuk perkiraan awal
Manifestasi panas bumi di permukaan sangat penting untuk mendapatkan perkiraan awal. Ini pada tahap 1 dan 2 mengenai jenis sistem atau reservoir panas bumi yang terdapat di bawah permukaan. Data hasil analisis air dari sampel yang diambil dari mata air panas, kolam air panas, dan lain-lain sangat berguna tentunya untuk memperkirakan asal sumber air, jenis reservoir, dan temperatur di bawah permukaan, jenis fluida reservoir, serta karakteristiknya. Dari hasil pengukuran temperatur tanah, maka dapat diperkirakan besarnya aliran panas yang terjadi secara konduksi QE, yaitu dengan menggunakan persamaan berikut. QE sama dengan minus K dikalikan delta T, delta Z atau gradien temperatur ya dikalikan A, di mana diketahui K konduktivitas panas batuan ini dalam satuan watt per meter derajat Kelvin, lalu A luas daerah dalam meter square, lalu gradien temperatur dalam derajat Celcius per meter. Dari hasil pengukuran kecepatan alir air dapat ditentukan besarnya laju aliran massa. Dari besarnya laju aliran massa dan temperatur air, maka dapat dihitung besarnya aliran panas ke permukaan yang terjadi secara konveksi, yaitu dengan menggunakan persamaan berikut. QE sama dengan H liquid atau air dikalikan Q massa liquid, lalu ditambah H vapor dikalikan Q massa vapor. Ya, QE laju alir panas total dalam kilojoule per detik atau kilowatt, lalu HL entalpi air dalam kilojoule per kilogram, lalu HV atau vapor ya entalpi uap dalam kilojoule per kilogram, Q kecil M liquid laju alir massa air dalam kilogram per detik, QM vapor laju alir massa uap dalam kilogram per detik. Lalu laju aliran panas total ke permukaan atau biasanya dinyatakan sebagai panas yang hilang ke permukaan atau heat losses to the surface merupakan jumlah dari aliran panas ke permukaan yang terjadi secara konduksi dan secara konveksi. Nah, atas dasar prinsip kesetimbangan massa dan panas, mass and heat balance, diperkirakan panas yang hilang ke permukaan sebanding dengan panas yang masuk ke dalam sistem atau heat influx. Pada dasar inilah, maka besarnya panas yang hilang ke permukaan sering dipakai sebagai perkiraan awal dalam menentukan besarnya sumber daya. Perkiraan mengenai besarnya panas yang hilang ke permukaan tidak hanya berguna untuk membuat perkiraan awal mengenai besarnya sumber daya, tapi juga akan diperlukan untuk pemodelan atau simulasi reservoir, yaitu untuk memperkirakan kelakuan reservoir bila diproduksikan selama kurun waktu tertentu, biasanya 25-30 tahun. Massa dan panas yang hilang ke permukaan secara terus-menerus perlu diperhitungkan dalam model sehingga memperoleh model yang mencerminkan keadaan sebenarnya atau bersifat representatif. Selanjutnya, ketersediaan data pada tahap eksplorasi lanjut. Pada eksplorasi lanjut atau tahap 2 meliputi 3G ya, data geologi, geokimia, dan geofisika. Interpretasi dari data-data geologi, geokimia, dan geofisika akan menghasilkan gambaran detail konfigurasi prospek panas bumi. Berikut karakteristik hidrotermal serta model panas buminya yang merupakan acuan dasar bagi letak dan target pemboran eksplorasi. Untuk perhitungan cadangan, ketebalan reservoir, luas prospek, dan temperatur reservoir sudah dapat diperkirakan. Sedangkan saturasi air dan uap belum dapat diperkirakan atau biasanya diasumsikan. Yang pertama, data geologi. Hasil survei geologi menghasilkan data
berupa peta penyebaran batuan, karakteristik, dan umur batuan, peta penyebaran batuan alterasi, data manifestasi panas, pola struktur geologi, tektonik, dan sejarah geologi termasuk sejarah vulkanismenya. Dari data-data ini akan didapat gambaran umum mengenai evolusi magmatik sampai terbentuk sistem panas buminya, daerah prospek, batuan penyusun reservoir, perkiraan permeabilitas secara kualitatif, umur terbentuknya sistem panas bumi, serta sumber panas. Selanjutnya data geokimia. Survei geokimia akan menghasilkan data berupa kimia fluida dan gas dari manifestasi panas, serta kandungan gas dan unsur-unsur lainnya yang terkandung di dalam tanah atau soil, dan aliran sungai di sekitar daerah prospek. Dari data-data ini akan didapat gambaran mengenai daerah prospek, karakteristik fluida dalam reservoir, sistem fluida, hidrologi, dan temperatur reservoir. Selanjutnya data geofisika. Dari survei geofisika didapat data berupa peta tahanan jenis, profil struktur tahanan jenis, peta anomali gravitasi dan magnetik beserta profil tegaknya, peta seismisitas berikut besaran dan profil tegaknya, dan data streaming potensial. Dari data-data ini akan diperoleh gambaran penyebaran daerah prospek, kedalaman puncak reservoir, lapisan penudung, geometri reservoir, hidrologi bawah permukaan, struktur batuan dasar, dan konfigurasi sumber panas. Lalu, ketersediaan data setelah dilakukan pemboran sumur. Setelah dilakukan pemboran sumur, data yang diperoleh semakin banyak dan semakin akurat, sehingga hasil perhitungan mempunyai tingkat kepastian yang semakin tinggi. Pada tahap ini, ketebalan dan temperatur reservoir dapat diperkirakan dengan lebih pasti dari data hasil pengukuran di sumur. Lalu klasifikasi cadangan. Masih dalam ketersediaan data pada tahap eksplorasi lanjut. Berdasarkan pada tingkat ketidakpastiannya, yaitu ditinjau dari kualitas dan kuantitas data, sumber daya, cadangan, dan potensi listrik panas bumi, seringkali diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama dalam kelas terbukti atau proven, lalu kelas mungkin atau probable, lalu kelas terduga atau possible. Selanjutnya, untuk potensi terbukti, mempunyai tingkat kepastian yang paling tinggi dan dihitung dengan memasukkan data dari paling sedikit satu sumur eksplorasi atau discovery well dan 2 sumur delineasi. Lalu masuk ke potensi kelas mungkin, ya, mempunyai tingkat kepastian yang lebih rendah dari potensi terbukti dan dihitung dengan memasukkan data satu sumur eksplorasi atau discovery well. Lalu potensi terduga mempunyai tingkat kepastian yang lebih rendah lagi dan dihitung hanya berdasarkan data survei geologi, geokimia, dan geofisika. Lalu potensi hipotesis, data dasar adalah hasil survei regional geologi, geokimia, dan geofisika. Luas daerah prospek ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan geologi, geokimia, geofisika, sedangkan temperatur diperkirakan berdasarkan data geotermometer, air, gas, atau isotop. Lalu potensi spekulatif mempunyai tingkat kepastian yang paling rendah dan dihitung hanya berdasarkan keberadaan manifestasi panas permukaan dan tanda-tanda lainnya. Luas reservoir dihitung dari penyebaran manifestasi dan batasan geologi, sedangkan temperatur dihitung dengan geotermometer. Daya persatuan luas ditentukan dengan asumsi. Ya, baik.
Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait estimasi cadangan panas bumi? Baik, ada yang ingin didiskusikan? Halo, boleh monitor? Bagaimana, ada yang ingin didiskusikan? Adik-adik semua?